Dengan cara begitu maka debt collector, sebab itulah debt collector tidak akan bisa nagih kamu lagi dan tidak akan datang lagi ke rumahmu karena kamu sudah menguasai cara itu. Buat kalian yang lagi bingung di bulan puasa, terutama yang takut terhadap ancaman dari debt collector ataupun bill collector ya. Ada yang tanya, ada yang kemudian dikirimin karangan bunga, ada yang kemudian sudah mulai datangi ke rumahnya, bahkan juga ada yang sudah nelpon ke tempat kerja, dan macam-macam cara mereka membuat kalian panik dan bingung seperti itu ya. Baik, gini teman-teman, ini penting banget supaya kalian yang lagi gagal bayar, baik yang sudah lama gagal bayar, yang ditagih lagi, ataupun yang masih baru gagal bayar ya, terutama di bulan puasa ini yang aku laku ya, aku laku, Kredivo, Indodana, KP, terus Tunaiku ya, Tunaiku atau di sini Amarbank. Nah, ini rata-rata pinjol yang hari ini lagi marak penagihannya dan sudah ada banyak laporan kepada saya langsung ya, baik yang WA maupun yang udah ngomong di grup maupun yang kemudian ada di Telegram seperti itu ya. Baik, gini. Sebetulnya sama aja teorinya, baik kamu belajar ke Raja Galbay, mau bayar ke Ustadz siapa, itu semuanya itu sama. Teori dasarnya cuma satu ya. Dasarnya semuanya cuma satu. Di sini soal mental aja. Nah, sebelum saya masuk ke teknis cara menghadapi debt collector ya, saya coba untuk fokus ke mental dulu, karena sering kita ucapkan sebuah mental yang kuat harus begini-begini, tapi faktanya masih sulit untuk dibangun mental itu. Gini, mental itu berurusan dengan mind, pikiran. Mind, pikiran kita itu bergantung dari informasi yang kita dapatkan. Jadi cara pandang kita berdasarkan pengetahuan yang masuk kepada pikiran kita. Pengetahuan itu mempengaruhi cara pandang, sehingga dari cara pandang inilah menjadi sebuah mind atau pikiran atau mindset, sehingga dari mind itu akan masuk ke namanya pola laku kita. Jadi pola pikir kita masuk ke pola laku kita, seperti itu ya. Jadi tindakan kita tadi ya didasarkan pada cara pandang kita ataupun mindset kita itu sendiri. Nah, di dalam gagal bayar, mindsetnya apa? Nah, ini yang penting. Nah, karena ketika mindsetmu salah, maka di situ kamu juga akan sulit untuk bisa tenang ketika gagal bayar pada sebuah aplikasi pinjol. Begini, kita akan runut dari awal ya. Kenapa kamu harus gagal bayar? Nah, sehingga dari situ kamu akan mencoba menelusuri apa sih sebetulnya yang buat saya gagal bayar. Terus yang kedua, mengapa sih saya harus takut ketika gagal bayar, dan mengapa sih saya harus malu ketika saya diancam kondar rumah sakit, kondar tempat kerja, kemudian ngirim surat karangan bunga ke rumah saya, terus dia tiba-tiba datang ke rumah saya. Kenapa saya harus takut? Kenapa saya harus macam-macam aneh-aneh pikiran itu kan? Nah, itu semua bisa kita pecahkan pelan-pelan seperti itu ya. Seperti yang akan saya jelaskan dari awal ini. Makanya jangan nontonnya jangan separuh-separuh biar paham kayak gitu. Nah, pentingnya di situ nonton yang utuh ya. Nah, baik, gini. Sesuai yang saya sampaikan tadi soal mindset ketika gagal bayar ya. Mindset. Mindset ini, cara pandang ini bergantung pengetahuan kita atau informasi. Nah, dalam konteks pinjol, informasi paling penting adalah yang pertama, latar belakang mengapa kamu harus gagal bayar, kenapa kamu harus gagal bayar, kenapa kamu gagal bayar. Nah, di situ kamu akan mencoba menelusuri perjalanan hidup kamu.
kenapa saya harus punya hutang banyak dan harus gagal bayar sekarang. Nah, kemudian yang kedua, setelah itu kenapa itu tadi ya, baru kamu akan melahirkan sebuah solusi. Nah, solusi ini tentu kan harus dibarengi dengan niat tadi. Nah, seperti ini ya, kira-kira modelnya seperti ini. Nah, contoh, kenapa harus gagal bayar? Oh, satu, saya udah males dengan yang namanya gali lubang dan tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang, udah males. Kemudian setelah itu, karena saya males, saya pengen segera selesai, maka pertama, kamu harus mengurangi hutang kamu tadi dengan cara gagal bayar. Berarti kamu udah nggak mikirin slik OJK, karena kamu nggak mau hutang lagi. Karena resikonya di sini yang paling utama, slik OJK. Setelah kamu resiko slik OJK, kamu resiko malu, ya kan? Dan kamu resiko tentunya terhina. Udah, kamu harus terima itu. Malu, terhina, slik OJK, kemudian kamu ngampet keinginan lagi. Karena kalau kamu gagal bayar kan dulu kan pengen ini utang, semua utang terus ya. Nah, penyakit-penyakit itu harus kamu kurangi dulu ya. Penyakit itu, penyakit utang, penyakit malu, penyakit terhina, itu terima aja dulu, terima. Oke lah, saya gagal bayar, kalaupun saya nagih, oke lah, saya terima. Atur aja Tuhan, saya terima. Nah, gitu kira-kira mindset itu. Jadi saat kamu melakukan keberterimaan tadi ya, menerima apapun konsekuensi tadi, nah, dari gagal bayar tadi kamu udah nerima, posisinya udah nerima semuanya, maka berikutnya adalah penyakit yang ada di HP. Jadi tadi kan ada penyakit di pikiran kita tadi ya, penyakit di pikiran. Sekarang penyakit di HP. Ketika gagal bayar, penyakit di HP itu adalah utamanya pinjol. Jadi pinjol itu penyakitnya di HP itu, gitu loh. Nah, apa aja isi di HP kita? Data kontak kita, teman, rekan, tempat kerja, semua yang ada di situ. Media sosial kita, medsos kita, ya kan? Terus yang ketiga di situ perilaku kita dalam belanja, artinya marketplace. Terus berikutnya juga penyakit di HP kita adalah tadi kontak, teman, semua, medsos, marketplace, dan tentu hal-hal yang membuat kita ingin, ya apa ya? Ya HP itu yang membuat kita ingin dan berutang gitu kan. Nah pinjol tuh jaminannya ini, gitu. Jaminannya mental kalian satu, kemudian HP kalian. Jadi dua sebetulnya, mental tadi, kemudian yang kedua handphone tadi. Nah penyakit itu kita bisa pelan-pelan mengurangi dari apa? Kamu kalau kepengen selesai, kamu kan udah mau cuek nih. Kamu udah nggak mau tahu, malu, terhina, nggak mau tahu, kamu coret. Maka kamu hapus semua kenangan indah apapun itu di HP kamu. Kamu uninstall ulang, semuanya di restart jadi nol. Nah, sebelum melakukan restart dari nol, ya, sebelum kamu restart dari nol, tentu kamu harus pertama ganti nomor HP. Ganti nomor HP. Mau fokus dulu kan? Kemudian yang kedua adalah mulailah kamu dari situ privat semua media sosial kamu. Media sosial apapun, Facebook kah, Twitter kah misalnya, atau X sekarang, TikTok kah sekarang, semua medsos kamu yang berhubungan. Kalau kamu takut, kamu privat semua. Jangan hapus, privat aja semua. Terus kamu hanya simpan nomor-nomor yang berhubungan dengan bisnis dan keluarga kamu. Jadi kamu catat nomor rekan bisnis kamu supaya bisa tetap bekerja, dan rekan-rekan yang kamu percaya atau kerabat kamu juga tentunya. Jadi saat itulah kamu mulailah yang dilakukan yang pertama. Ini kan diulang dari awal ya. Kamu mulai melakukan kontak, nelpon kepada teman-teman kerabat dengan cara terbuka. Ya, pertemuan terbuka dulu sama mereka. Nah setelah itu kalau kamu udah terbuka,
kamu sampaikan kamu sudah niat untuk keluar dari jeratan hutang dan kamu butuh solusi, dukungan, support dari mereka, kira-kira seperti itu. Nah, dari sinilah kemudian kalian akan bisa keluar pelan-pelan dari gagal bayar. Itu baru tahap kedua. Jadi tahap satu tadi adalah informasi tadi mengenai latar belakang, kemudian yang kedua mindset tentang gagal bayar tadi, dan jaminan kita mindset dan HP kita. Dan berikutnya adalah bagaimana caranya menanggapi kasusnya seperti yang udah terjadi ke teman saya itu. Dikirimin set bunga, kemudian difoto oleh kurir. Bunga kan murah tuh kan, mereka melakukan pesanan. Sebetulnya itu cara mereka untuk menekan kamu, mental kamu mau dirusak supaya kamu kembali lagi untuk cari pinjaman untuk bayar hutang gitu. Jadi pada akhirnya kamu akan mendapati dirimu lagi adalah bayar hutang dengan hutang, berhutang dengan hutang gitu. Jadi gagal bayar itu tujuannya adalah bukan berhenti bayar, tapi tunda pembayaran dulu. Suatu saat nanti kita akan bayar apa yang menjadi hak kita. Kita tidak ingin merugikan orang lain, seperti itu ya. Jadi nggak usah buru-buru dulu. Kalaupun ada informasi misalnya ada promo pelunasan dan macam, nggak usah respon dulu kalau belum ada uang. Kamu fokus dulu pada pekerjaan yang bisa kamu lakukan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Dengan cara begitu maka debt collector, sebab itulah debt collector tidak akan bisa nagih kamu lagi dan tidak akan datang lagi ke rumahmu karena kamu sudah menguasai cara itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.